Salam damai dan kebaikan bagimu Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang saya kasihi. Kembali kita berjumpa dalam renungan Sabda Saban Hari untuk hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, hari Minggu biasa ke-15. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari kitab Amos bab 7 ayat 12 sampai dengan 15. Lalu bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 3 sampai dengan 14, dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Mari saudari dan saudara kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu mereka pergi memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, zaman kita sekarang ini dipenuhi dengan berbagai macam mode yang ditawarkan atau gaya hidup yang ditawarkan oleh atau melalui media sosial. Ukuran kesuksesan, ukuran keberhasilan itu ditentukan oleh, misalnya ketika orang mau sukses dia harus punya HP merek ini, mobil merek ini, tinggal di apartemen merek ini, pakaiannya juga harus merek ini, dan lain sebagainya. Dan kerap kali gaya atau model hidup menentukan arah hidup seseorang dan orientasi hidup, lalu kemudian menjadi semakin tidak jelas ketika orang jatuh kepada gaya hidup atau model yang sedang dibombardir oleh dunia media sosial saat ini. Nah, hari ini saudara dan saudari kita mendengar gaya hidup yang ditawarkan oleh Yesus dengan mengutus murid-muridnya dua orang pergi ke tempat untuk ke banyak orang untuk mewartakan tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberikan kepada mereka karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengajar, dan lain sebagainya. Nah, bagi saya kita menangkap bagaimana gaya hidup kemuritan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita semua tahu kalau bicara tentang tugas perutusan sebagai murid Tuhan, sudah dengan jelas kita menerima tugas perutusan untuk mengatakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, gaya hidup yang saya maksudkan ketika kita mendengarkan bacaan Injil hari ini adalah bagaimana menempatkan orang lain di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua, artinya jelas bahwa Ia mau supaya mereka saling meneguhkan, saling memberikan kekuatan, saling menjaga, saling menerima, saling melengkapi. Juga dalam perutusan yang mereka jalankan, mereka kemudian juga bisa saling share, saling berbagi. Di tengah perutusan itulah mereka kemudian menempatkan orang lain sebagai bagian dari diri mereka. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada yang merasa diri saya lebih hebat, saya lebih baik dari dia. Tidak.
semua berada dalam satu kesamaan tugas perutusan dan bagaimana mereka menempatkan orang lain dalam tugas perutusan yang diterima itu. Nah, ini sebuah model gaya hidup minimal yang ditawarkan oleh Yesus dengan mengutus para murid pergi berdua-dua untuk mewartakan tentang kabar sukacita kepada banyak orang. Nah, model atau gaya hidup itu yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sekarang ini. Saya mau mengatakan bahwa kehadiran orang lain di dalam kehidupan kita membuat kita menjadi pribadi yang berarti atau bermakna. Begitupun sebaliknya, kehadiran kita di tengah orang lain kemudian membuat hidup orang lain menjadi berarti atau bermakna. Tentu pertanyaannya adalah kehadiran seperti apa? Kehadiran yang mau menerima orang lain, mau menjadi sesama, mau menjadi saudara bagi orang lain. Menjadi sesama, menjadi saudara bagi orang lain berarti di sana menolak yang namanya kesombongan. Tidak merasa diri hebat, tidak merasa diri paling baik, tidak merasa diri paling suci dan paling benar ketimbang yang lain. Suami istri dalam hidup berkeluarga itu akan hancur kalau yang satu merasa diri paling benar, paling baik, harus didengarkan, harus ditaati. Komunikasi akan menjadi hambar dan yang ada adalah percecokan. Maka suami dan istri dalam hidup bersama akan berantakan juga. Relasi kita dengan sesama saudara juga akan menjadi hancur kalau yang adalah kesombongan, kalau yang adalah keangkuhan, kita merasa diri paling hebat, paling baik, paling benar ketimbang orang lain. Orang yang sombong, orang menutup diri untuk melihat rahmat yang bekerja dalam diri orang lain. Orang yang juga tidak mau menerima orang lain sebagai bagian dari dirinya. Dan oleh karena itu dia juga akan menutup dirinya untuk menerima masukan yang berharga, kritikan atau perhatian dan lain sebagainya. Nah, ini gaya hidup kemuritan sebagai pengikut Kristus yang harusnya kita lakukan. Hal yang lain sebagai penutup dari permenungan ini, saya mengajak kita untuk melihat Yesus mengutus mereka tanpa harus membawa apa-apa. Itu artinya buat kita bahwa tidak ada yang perlu kita banggakan dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu menyandarkan kehidupan kita pada harta dunia, karena hanya ketika kita menyandarkan hidup kita pada harta atau benda yang kita miliki, ketika itu habis, maka kita tidak kemudian bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Yang perlu adalah sandarkan diri pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Nah, mari saudara dan saudari, semoga gaya hidup kemuritan ini menjadi gaya hidup kita, menjadi sesama, menjadi saudara bagi orang lain, itu membawa kenikmatan dan sukacita sendiri. Kita diutus bersama dengan orang lain, dan kehadiran orang lain membuat kita bermakna. Jangan pernah lupa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita.